Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Salsabila Husnia, rekan saya, Cynthia Hesti Sekarmawarni, Diza Austin, Ridwan Firdaus, dan juga Ajumar Zidni Azhar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai masalah apartheid. Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan pada sekitar awal abad ke-20. Kata apartheid diambil dari bahasa Afrikaans, apart yang berarti memisah dan heid yang berarti sistem atau hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi terhadap orang berkulit hitam. Oleh karena itu, politik apartheid ditentang baik di Afrika Selatan maupun oleh negara di seluruh dunia. Dari sisi historis, cikal bakal apartheid sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum 1948 dan terus membayangi Afrika Selatan sebelum akhirnya dihapus. Hal yang perlu digarisbawahi dalam sistem apartheid adalah legalisasi hukum atas diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna atau kulit hitam. Dalam sistem itu, orang-orang kulit putih memiliki hak istimewa untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, serta akses kekuasaan politik. Latar belakang apartheid. Sejak pertengahan abad ke-17, bangsa Boer atau Belanda mulai menjajah Afrika Selatan guna menguasai sumber daya alamnya. Mereka juga menerapkan praktik perbudakan yang salah satu aturannya para budak harus mendapatkan izin dari tuannya apabila hendak bepergian jauh. Pada akhir abad ke-18, peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi budak, tetapi juga seluruh Khoi-Khoi atau salah satu suku asli Afrika Selatan. Peraturan ini terus berlaku ketika bangsa Boer dikalahkan oleh Inggris pada awal abad ke-19. Bahkan, menurut peraturan nomor 49 tahun 1828, orang-orang kulit hitam harus diberi izin terlebih dahulu apabila ingin mencari pekerjaan. Ketika Inggris menerapkan undang-undang penghapusan perbudakan pada 1833, status budak diubah menjadi pekerja kontrak. Kendati demikian, aturan yang berlaku tetap melegalkan rasialisme terhadap orang kulit hitam. Sepanjang akhir abad ke-19, hak-hak orang non-kulit putih atau kulit hitam semakin dilucuti, seperti pembatasan dalam jumlah kepemilikan tanah serta hak untuk ikut dalam pemilu. Pada dekade pertama abad ke-20, orang kulit hitam tidak diizinkan mengikuti pemilu. Selain itu, mereka dan orang-orang keturunan India dilarang untuk memasuki kawasan tertentu. Pada tahun 1910, Uni Afrika Selatan didirikan, yaitu negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris. Sejak saat itu, diskriminasi rasial terus terjadi. Berikut ini beberapa contoh kasusnya. Yang pertama, Undang-Undang Afrika Selatan pada tahun 1910 yang berisi memberikan hak pilih dan kontrol politik kepada orang kulit putih atas semua kelompok ras lain, serta menghapus hak orang kulit hitam untuk duduk di parlemen. Yang kedua, Undang-Undang Tanah pada tahun 1913 yang berisi memangkas hak orang kulit hitam dalam kepemilikan tanah. Yang ketiga, Undang-Undang Penduduk Asli di Wilayah Perkotaan pada tahun 1918 yang dirancang untuk memaksa orang kulit hitam untuk hidup di wilayah tertentu. Yang keempat, Undang-Undang Wilayah Perkotaan pada tahun 1923 yang berisi pemisahan tempat tinggal dan menyediakan tenaga kerja murah untuk industri yang dipimpin oleh orang kulit putih. Pemberlakuan apartheid. Pada tahun 1948, Partai Nasional memenangi pemilihan umum. Di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan, segregasi pemisahan total, apartheid diberlakukan. Periode pertama dikenal sebagai Baskap, yang berarti Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Dalam periode ini, orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Mereka juga kehilangan semua hak politik termasuk hak kewarganegaraan.
Dalam perkembangannya, kaum kulit putih menyadari bahwa tenaga kerja murah hanya berasal dari orang-orang yang baru saja mereka singkirkan. Untuk itu, agar kegiatan bisnis berjalan lancar, para pebisnis kulit putih mengizinkan kaum kulit berwarna ini untuk kembali ke wilayah-wilayah putih untuk bekerja. Guna mengawasi orang-orang kulit berwarna tersebut, 4 rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Larangan Nikah Campur pada tahun 1949, Undang-Undang Registrasi Penduduk pada tahun 1950, Undang-Undang Wilayah Kelompok pada tahun 1950, serta Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas pada tahun 1953. Ketika Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri pada tahun 1958, apartheid diterapkan dengan cara lain, yaitu dari Baskap ke pembangunan terpisah atau separate development. Maksud dari istilah pembangunan yang terpisah dijelaskan dalam sebuah undang-undang yang disahkan setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1959, yaitu Bantu Self-Government Act 1959. Undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut Black Homelands atau tanah air etnis bagi 10 suku kulit hitam di Afrika Selatan. Akibatnya, seluruh warga kulit hitam di Afrika Selatan dipindahkan ke salah satu dari 10 wilayah suku ini. Dengan demikian, sekitar 87% wilayah darat Afrika Selatan dikuasai oleh kaum kulit putih. Di satu wilayah suku itu, semua warga kulit hitam dapat menikmati semua hak politik dan menjadi warga negara dari wilayah itu, bukan warga negara dari Afrika Selatan. Contohnya, mereka dapat melakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin mereka. Wilayah itu memang dirancang sebagai sebuah negara merdeka yang hanya terdiri dari orang-orang kulit hitam. Di wilayah tanah air etnis itu, sebagian pajak yang dibayar kaum kulit hitam ke pemerintah digunakan untuk membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur lainnya. Dukungan keuangan dan pendidikan yang bersifat umum juga diberikan dengan tujuan agar warga di tanah air etnis ini siap menyongsong kemerdekaan secara penuh, sebagaimana telah dialami oleh 2 negara tanah air etnis lain yang telah berhasil, yaitu Lesotho dan Swaziland. Sementara itu, mereka yang bekerja di tanah orang-orang putih tidak diperbolehkan mengikut sertakan keluarganya. Hal itu bertujuan menghindari dominasi ras kulit hitam di tempat kaum kulit putih. Semua warga non-kulit putih wajib membawa buku izin atau buku kehidupan. Dalam buku izin itu tercantum akta perkawinan, akta kelahiran, dan surat izin kerja. Mereka yang ditangkap tanpa membawa buku izin akan dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa dalam kasus yang ekstrim. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap apartheid. Pelaksanaan sistem apartheid mendapat perlawanan dari para tokoh Afrika Selatan yang tergabung dalam Kongres Nasional Afrika atau African National Congress (ANC). ANC berjuang menghapuskan apartheid. Tokohnya yang terkenal adalah Nelson Mandela 1918 hingga 2013 yang bergabung dengan ANC menjelang pecahnya Perang Dunia II. Nelson mendorong ANC menjadi sebuah gerakan nasional. Fokus perhatian ANC adalah hak-hak sipil warga kulit hitam Afrika Selatan. Mereka mengadakan gerakan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil. Gerakan perlawanan itu dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Pada awal 1995, ANC mengirim 50.000 sukarelawan ke kota-kota dan kampung-kampung untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Masyarakat pada intinya menuntut hak-hak sipil yang penuh serta kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Contohnya, tanah harus dibagikan kepada orang yang tidak memiliki tanah, upah harus sesuai dengan standar hidup, dan jam kerja dikurangi, serta pendidikan wajib bebas biaya tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, serta kebangsaan. Tuntutan-tuntutan ini disatukan dalam Piagam Kebebasan atau Freedom Charter yang diresmikan pada Kongres Rakyat di Kliptown pada tanggal 26 Juni tahun 1955. Pada Desember tahun 1956, lebih dari 100 aktivis ditangkap. Mereka didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, namun semua terdakwa dibebaskan. Pada 6 April 1959, Pan-Africanist Congress
PAC disahkan di Soweto dan dimotori oleh pecahan dari ANC. PAC mengampanyekan anti-pass laws. Kampanye pertama mereka berbuntut pembunuhan massal di Sharpeville pada 21 Maret 1960 ketika 69 orang tewas ditembak. Tepatnya pada 8 April 1960, ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah. Para pemimpinnya dipenjarakan atau diasingkan tanpa proses pengadilan. Nelson Mandela misalnya dipenjarakan seumur hidup pada 1962 sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1990. PAC langsung merespons dengan membentuk sayap militer Azanian People's Liberation Army. Pada 1963, ANC membentuk sayap militer Umkhonto we Sizwe yang berarti tombak bangsa. Praktik-praktik buruk dan kejam apartheid ternyata berhasil membuka mata dunia internasional. Semakin banyak negara mulai mengecam rezim apartheid. Oleh karena kecamannya bertubi-tubi, pada 1961 Perdana Menteri B.J. Verwoerd menyatakan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan PBB, meninggalkan persemakmuran Inggris, serta melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade. Pada tahun 1983, 600 organisasi Afrika Selatan bersama-sama membentuk Front Demokratis Bersatu. Mereka mendukung piagam kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homelands. Meningkatnya aktivitas-aktivitas anti-apartheid ini membuat pemerintah menyatakan keadaan darurat pada tahun 1986. 5.000 tentara disebar untuk melarang, menangkap, dan menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan. Banyak dari mereka yang disiksa dan dibunuh. Negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan investasi mereka dari Afrika Selatan menjelang akhir 1980-an. Akibatnya, Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi. Lalu, pada tahun 1989, pemimpin Partai Nasional, Frederick Willem de Klerk, menjadi Perdana Menteri. Ia membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Ia menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua larangan pendirian partai politik segera dicabut. Namun, ketegangan terus berlanjut hingga 1993. Lebih dari 10.000 warga Afrika Selatan tewas karena kekerasan politik. Pada Februari tahun 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang, tahanan politik dibebaskan, termasuk Nelson Mandela, dan pengesahan resolusi baru yang secara resmi menghapus praktik apartheid. Sehingga apartheid resmi berakhir pada tahun 1994. Pada tahun yang sama, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Ia mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan.